Hai pagi semuanya. Jadi ini tanggal 7 Juli 2024 jam 7 pagi. Jadi ini sekarang aku lagi perjalanan menuju ke bandara karena hari ini aku mau pulang ke Solo. Nah, jadi nanti di Solo aku belum bikin rencana apa sih, cuman di kepala udah kayak kepikiran. Karena kan udah agak lama nggak pulang ke Solo, jadi aku mau makan makanan yang aku suka di sana, dan juga aku kayaknya bakalan mampir ke Puromangkunegaran. Jadi ikutin terus, jangan lupa klik tombol subscribe dulu. Let's go. Jadi ini udah di ruang tunggu, tadi huru-hara banget. Sebenarnya bukan karena telat, jadi tadi tuh waktu check-in di depanku tuh ada 3 orang bule gitu, dan mereka tuh nampak kebingungan gitu loh. Terus aku coba nanyain kenapa gitu, dan aku tadi sempat ngedenger kalau salah satu di antara mereka tuh handphonenya hilang karena ketinggalan di taksi gitu. Terus aku mencoba untuk nanya kenapa, karena kayaknya mereka kebingungan dan petugas bandaranya itu nggak begitu lancar bahasa Inggrisnya. Terus aku coba approach, aku tanya, dan untungnya mereka tuh naik Bluebird gitu. Dan terus aku coba tanyain mereka punya nggak nomor teleponnya supirnya, dan untungnya mereka juga bookingnya pakai aplikasi, jadi mereka punya nomornya. Aku coba kontak supirnya, dan supirnya menemukan handphone tersebut di mobilnya dan akhirnya mau balikin gitu. Akhirnya bapaknya mau putar balik, dan yaudah akhirnya HP-nya dapat, dan sekarang mereka udah siap-siap boarding. 3 bule tadi seneng banget bisa bantuin, dan sekarang tinggal nunggu 4 menit lagi harusnya sih boarding buat ke Solo. Akhirnya landing juga, jadi masih mau ambil bagasi, dan nggak tahu nih, kayaknya aku udah dijemput sama ibu. Cannot wait to explore, let's go. Jadi setelah 1 tahun lebih kayaknya aku nggak pulang nih, aku seneng banget akhirnya bisa pulang ke Solo. Begitu landing, yang ada di kepala aku adalah selat Solo, kue leker, dan berbagai macam hal. Dan mumpung aku pulang ke Solo, aku pengen ajakin kalian buat jalan-jalan keliling Solo, karena pasti ada di antara kalian yang belum pernah ke Solo kan. Jadi yuk kita lihat ada apa sih di kota Solo. Halo. Halo. Wah, ada pasukan. Oh, sama. Sip. Oke, jadi dijemput sama ibu. Macam lagi kacamatanya. Bagaimana kabar Ibunda Ratu? Sehat, yang penting sehat. Padahal baru berapa waktu yang lalu ketemu ya? Iya. Katanya aku dimasakin selat Solo. Jadi kalian nggak tahu kan selat Solo itu apaan. Nanti sampai rumah kita kasih lihat ya, selat Solo itu kayak gimana. Oke? By the way, di Solo nggak ada. Jadi salah satu makanan yang terkenal di Solo itu selat Solo, dan banyak orang nanya ke aku selat Solo yang enak tuh di mana gitu, dan aku nggak pernah bisa kasih rekomendasi karena yang paling enak buatan ibuku. Jadi sampai rumah dimasakin, ibu tuh udah masak selat Solo, terus nih udah diracikin, dan terus disamperin sama Ageng Sunjoyo, dibawain leker gajahan bos. Makasih ya bapak. Sama-sama. Terus
ini selat Solo. Jadi selat Solo tuh kayak gini. Jadi ini tuh selatnya tuh yang ini kayaknya yang ini deh, yang saus deh. Nggak tahu nih. Bukan lagi. Banyak saus. Nggak tahu, bentar. Atau kan yang merah. Oh iya, tapi enak, aku suka. Jadi selat Solo tuh kayak gini, pokoknya kuahnya ini tuh dari sungsum gitu-gitulah. Terus ini ada kentang goreng, terus ini kayak apa sih, kayak mayones gitu deh. Pokoknya ini dicampurin ke sini biar enak. Terus ini ada daging sapi, terus ada sayur-sayuran sama telur. Ini enak, weh. Selat Solo, enak nggak? Enak. Kalau dia bilang nggak enak, soalnya ada ibuku. Lu palsuan berarti. Kepalsuan. Enak kok. Ya, yang lebih enak dari bikinan ibuku. Sini yang kayak kuning-kuning kayak mayonesnya itu dicampurin gitu ke kuahnya. Dia bikin lebih enak. Nah, gini. Ini sagokan ya? Tuh kan. Anu pertukaran dengan selat. Oh, tukeran sama selat ya. Oke. Jadi ini namanya selat Solo. Namanya kue leker nih, isinya aku suka isinya pisang sama coklat nih di dalam sini. Ini sih yang paling enak di sini kan, emang leker gajahan kan ya. Cakar dia. Makasih, Gang. Halo semuanya, selamat pagi. Jadi hari ini aku masih di Solo nih, tanggal 13 Juli 2024. Ini hari Sabtu, ini jam 8.54. Jadi hari ini aku mau pergi ke Puro Mangkunegaran karena aku mau ketemu beberapa teman di Puro Mangkunegaran. Dan aku nanti juga akan ngajak kalian jalan-jalan masuk ke Puro Mangkunegaran. Di dalamnya ada apa? Kecuali Dalem Ageng ya. Karena Dalem Ageng nggak boleh kita masuk. Tapi sebelum itu, aku mau mampir dulu makan ke Soto Triwindu. Soto Triwindu itu lokasinya deket banget sama Puro Mangkunegaran, di selatan ya Puro Mangkunegaran. Itu salah satu soto yang aku suka di kota Solo. Dan aku nggak tahu, tapi nanti konten si Soto Triwindu ini akan aku gabung atau aku pisah. Jadi lihat aja nanti. Let's go! Nah, sekarang udah nyampe di Soto Triwindu dan ini tuh parkirnya penuh banget, lihat nih. Kaya banget, dan yuk kita makan Soto Triwindu. Nyampe Soto Triwindu ketemu orang Surabaya. Gimana, enak gak? Banget. Enak banget beneran. Enak banget. Kayaknya peres deh kayaknya. Kelaparan juga nih. Kelaparan. Jadi ini sotonya nih. Ini soto Solo tuh kayak gini, bening-bening gitu. Terus nih sapi kan ya ini. Sapi. Oh. Tapi bisa milih kan? Ayam atau sapi? Oh, bisa pilih. Bisa milih ayam atau sapi. 1 sampai 10 nilainya berapa? 2. Berapa? 8,5 kan? Kurang panas soalnya. Oh iya benar. Kurang panas aja, kurang panas. Demo di Solo berapa lama? Sampai tanggal 16. Aku dari hari Minggu kemarin. Ya namanya juga pengangguran. Kenapa? Gak apa-apa dong, kan biar miskin yang penting sombong.
Ada orang miskin kemana-mana pakai kacamata Ray-Ban. Itu 30.000 pinggir jalan. Yang keropok-keropoknya juga habis loh di dalam. Iya. Tapi kan yang orang Kalau di Surabaya bilangnya tuh keropok ya? udah pernah lihat. Iya kan? Cuma itu manggilnya soalnya ngomong. Jadi tadi di dalam itu kan ada meja-meja tuh, ada kayak kabinet-kabinetnya. Bisa di situ tuh banyak gorengan, terus sate-satean gitu. Cuman tadi ini baru jam udah 10 sih, dan itu supaya udah habis. Dan minumnya teh Mondo. Nah, karena Mbak Galuh orang Surabaya, Mbak Galuh nggak tahu teh Mondo itu apa. Teh Mondo itu kalau di sana namanya teh tapi less sugar, bilangnya Mondo. Untuk menikmati semangkuk soto di Soto Triwindu, kita cukup mengeluarkan uang sebesar Rp18.000 saja. Terjangkau kan? Ya, jadi udah selesai makan di Soto Triwindunya. Jadi tadi makan bertiga udah sama minum sama jajanan segala macam tadi habis 77.000. Jadi kalau ke Solo mungkin sambil ke Mangkunegaran bisa mampir ke Soto Triwindu gitu ya. Nah, sekarang aku mau lanjut dulu ke Puro Mangkunegaran. Ini tinggal belok kiri doang udah nyampe. Jadi nanti aku akan kasih lihat kalian betapa cakepnya Puro Mangkunegaran. Halo semuanya, jadi ini hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 dan sekarang aku lagi ada di satu tempat yang sangat spesial buat aku. Tempat ini adalah Puro Mangkunegaran, Surakarta. Jadi tempat ini tuh sangat spesial buat aku. Kenapa? Karena 13 tahun yang lalu, tahun 2011 waktu aku nungguin pengumuman SNMPTN kan aku gabut tuh. Jadi aku iseng part-time untuk jadi tour guide di Puro Mangkunegaran. Jadi untuk masuk ke Puro Mangkunegaran ini tuh kita harus ditemenin sama tour guide teman-teman. Nah sebenarnya ini aku bisa masuk ke sini itu tuh juga nggak sendirian ya. Aku sama seniorku namanya Mbak Erna yang sampai sekarang masih jadi tour guide di sini. Jadi aku bisa masuk ke sini. Tapi kalau kalian ke sini harus ditemenin sama tour guide lokal. Kenapa? Karena Puro Mangkunegaran ini kan masih jadi tempat tinggalnya keluarga kerajaan. Jadi ada tempat-tempat yang nggak boleh diakses dan maka dari itu tour guide lokal itu diperlukan untuk ngasih tahu para tamu mana sih tempat yang boleh dikunjungi, mana yang enggak, mana yang boleh ambil foto, mana yang enggak, kayak gitu. Jadi habis ini aku akan ajakin kalian semua untuk melihat Puro Mangkunegaran dan aku akan menjelaskan kembali ke kalian sebenarnya ada apa aja sih di Puro Mangkunegaran ini termasuk sejarah-sejarahnya. Let's go. Puro Mangkunegaran, sebuah istana indah yang didirikan pada tahun 1757 oleh Pangeran Sambernyowo yang kini menjadi salah satu bangunan bersejarah kebanggaan warga kota Surakarta. Untuk masuk ke istana seluas hampir 10 hektar yang dipimpin oleh Gusti Bre ini, kita dapat membeli tiket masuk seharga Rp30.000 untuk wisatawan domestik dan Rp50.000 untuk wisatawan mancanegara. Harga ini sudah termasuk dengan jasa pemandu lokal yang siap menjelaskan kisah-kisah sejarah dan filosofi dari setiap sudut istana. Tapi spesial di vlog ini, aku yang akan secara langsung menjelaskan ke kalian. Oke teman-teman, jadi bangunan pertama yang bisa teman-teman lihat kalau teman-teman masuk ke Puro Mangkunegaran itu adalah bangunan ini. Bangunan ini namanya adalah Pendopo Ageng. Nah, Pendopo Ageng ini adalah bangunan dengan style bentuk bangunannya adalah joglo. Joglo itu kependekan dari Jogja dan Solo. Nah, joglo ini adalah sebuah bangunan yang memiliki 4 tiang penyangga utama. Nanti aku akan kasih lihat ada di tengah. Nah,
Kalau teman-teman mau masuk, itu alas kakinya kan ada undakan ke atas ya. Ini harus dilepas alas kakinya. Nah, sebelum itu aku mau ngejelasin. Jadi Pura Mangkunegaran itu dibangun pada tahun 1757 oleh Mangkunegara pertama atau yang lebih akrab dipanggil sebagai Pangeran Sambernyawa. Kenapa sih namanya Pangeran Sambernyawa? Karena beliau itu pada zamannya dulu itu sangat piawai dalam memimpin peperangan. Dan biasanya yang melawan beliau itu selalu kalah. Dan selalu banyak pasukannya lah yang meregang nyawa karena kepiawaian Pangeran Sambernyawa ini. Gitu. Jadi kayaknya kalau jadi lawannya Pangeran Sambernyawa pasti takut duluan nggak sih kalau mau ke medan perang. Nah, jadi di depan Pendopo Ageng ini teman-teman kalian akan langsung ketemu sama 4 patung singa, 4 patung singa. Ini salah satunya. Ada 1, 2, 3, 4. Dan ini itu tuh kalian bisa lihat wajah singanya. Dia kayak friendly gitu ya, karena dia filosofinya adalah untuk menyambut tamu gitu. Dan dia ini didatangkan dari Berlin. Dan ini patung yang 2 di depan sama yang di belakang itu bahannya beda. Jadi yang di depan ini terbuat dari perunggu. Jadi kalau diketok dia akan bunyi kayak gini. Tengahnya kopong. Dan ini didatangkan dari Berlin. Ini ada buktinya. Berlin. Ini yang satunya juga sama di Berlin. Dan ini dari perunggu. Tengahnya juga bolong. Kosong. Nah, yang belakang itu berbeda. Dia ini dari semen. Jadi kalau diketok, dia akan bunyinya mendem gitu. Beda. Betul. Nah, sekarang aku akan ajak teman-teman untuk masuk ke Pendopo Ageng. Let's go. Nah teman-teman, kayak yang aku bilang tadi, jadi ini adalah Pendopo Ageng yang bentuk bangunannya adalah bangunan joglo, di mana dia memiliki 4 tiang penyangga utama, 1, 2, 3, dan 4 gitu. Dan ini tuh sebenarnya 4 tiang ini itu dibuat hanya dari 1 pohon jati yang diambil dari Wonogiri. Jadi kayunya tuh besar banget terus dibagi 4 gitu dan dijadikan pilar ini. Jadi bisa dibayangkan ya, ini gede banget pilarnya. Di tanganku cuma segininya doang. Gede banget. Nah, terus bisa dilihat juga marmernya. Jadi marmer yang ada di Pura Mangkunegaran ini itu adalah marmer dari Carrara, Itali. Yang pada awalnya dia itu warnanya itu putih, teman-teman. Tapi pada tahun 1966 itu terjadi banjir di kota Surakarta yang kemudian merendam Pura Mangkunegaran selama 1 minggu. Nah, setelah banjirnya surut, kemudian warna dari marmer tersebut berubah jadi kecoklatan seperti sekarang. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini ada orang-orang yang berusaha meluk tiangnya. Jadi di situ ada kepercayaan kalau misalnya kita bisa memeluk tiangnya ini, itu kita bisa make a wish dan nanti impiannya bisa terkabul gitu. Tapi ya namanya kepercayaan ya, percaya nggak percaya lah. Hal lain yang unik dari Pura Mangkunegaran ini, terutama di Pendopo Ageng ini, adalah lukisan yang ada di atas sana. Lukisan di atas sana itu namanya adalah Kumudowati. Dan kalian bisa lihat, jadi di atas itu tuh ada kotak-kotak jumlahnya 8, dan di dalam kotak-kotak tersebut tuh ada warna-warna yang melambangkan nafsu-nafsu manusia yang harus dikontrol oleh manusia. Yang pertama, warna kuning untuk mencegah rasa kantuk. Warna biru untuk mencegah musibah. Hitam mencegah rasa lapar. Hijau mencegah rasa stres. Putih mencegah pikiran mengenai seks atau birahi. Orange mencegah rasa takut. Merah mencegah tindakan-tindakan jahat. Dan terakhir warna ungu untuk mencegah pikiran-pikiran jahat. Nah, jadi itu kan ada warna-warna yang harus dikontrol sama manusia kan. Itu ada kuning, biru, hitam, hijau, putih, orange, pink, dan juga ungu kan. Itu ada maknanya masing-masing. Tapi di luarnya, ini di sebelah sini nih, itu tuh ada senjata-senjata para dewa dari setiap penjuru mata angin.
gitu. Dan juga ada zodiak Jawa. Jadi misalnya kayak aku nih Taurus gitu ya, tuh ada tuh Taurus di sana. Tuh, itu Taurus tuh. Terus ada Gemini itu lambangnya Mimi lan Mintuno. Nah itu dia di situ. Jadi unik banget. Dan nuansa yang teman-teman akan temui di Puro Mangkunegaran itu warna dari bangunannya itu adalah kayak hijau biru muda gini dan juga kuning keemasan. Itu nama warnanya adalah Pareanom atau padi muda. Jadi itu adalah warna khasnya Puro Mangkunegaran. Nah jadi teman-teman tuh kalau misalnya ke Puro Mangkunegaran bisa foto di spot ini. Jadi ada kota kecil ini, kita bisa foto dan kita bisa dapat semua gambar dari Komudowatinya ini. Nah di Puro Mangkunegaran ini di Pendopo Ageng itu terdapat 3 gamelan pusaka paling istimewa miliknya Puro Mangkunegaran. Yang pertama namanya Kiai Seton, ada di sebelah sana. Jadi Kiai Seton itu dimainkan pada hari Sabtu dan Kiai Seton itu tuh punya suara yang paling kencang. Jadi biasanya kalau misalnya ada acara-acara menyambut tamu dan segala macam, biasanya yang dibunyiin Kiai Seton tuh karena dibunyinya di sini tapi sampai gerbang depan tuh akan kedengeran. Terus yang kedua itu adanya gamelan juga yang udah cukup sepuh. Ini duplikat dari gamelan paling sakralnya Puro Mangkunegaran. Ini dia. Namanya Kiai Lipursari. Nah, Kiai Lipursari ini sampai sekarang masih dibunyikan setiap hari Rabu untuk mengiringi latihan tari. Nah, sedangkan yang paling sakral dan paling tua miliknya Puro Mangkunegaran namanya Kiai Kanyut Mesem. Nah, ini dia. Kiai Kanyut Mesem ini adalah gamelan pusaka tertua milik Puro Mangkunegaran yang usianya udah lebih dari 200 tahun. Kualitas suaranya paling bagus, tapi karena udah sangat tua ya, jadi udah rapuh lah gitu karena udah sepuh kan usia gamelannya. Jadi dia tuh hanya dibunyikan pada acara-acara yang sangat khusus untuk Puro Mangkunegaran. Salah satunya adalah saat penobatan raja. Jadi gamelan ini yang dibunyikan gitu. Dan gamelan ini itu punya satu cerita sejarah. Jadi dulu aku lupa tahunnya tahun berapa. Jadi ketika Ratu Juliana dari Belanda itu menikah, Puro Mangkunegaran itu tuh memberikan sebuah hadiah. Mau ngasih kado ke prinsesnya Belanda sana, yang kalau dikasih barang itu tuh pasti dia udah punya semuanya lah gitu. Nah, Puro Mangkunegaran menghadiahkan sesuatu hal yang mungkin tidak bisa mereka dapatkan dengan uang, yaitu dulu Gusti Nurul, putri dari Mangkunegaran, itu menyumbangkan sebuah tarian di Belanda sana di acara pernikahannya. Tapi iringannya itu dari Kiai Kanyut Mesem ini yang dimainkan dari Puro Mangkunegaran dan disiarkan melalui radio ke Belanda. Jadi Kiai Kanyut Mesem ini tuh punya banyak sejarah dan punya banyak cerita. Teman-teman di sini tuh ada banyak banget chandelier ya, lampu gantung. Nah lampu-lampu gantung ini tuh yang ukurannya besar-besar itu ada di bagian dalam. Jadi yang di luar-luar ini ukurannya kecil-kecil. Nah di dalam itu tuh lumayan berat. Konon sih sampai 200 kiloan gitu ya. Dan dulunya sih ini memang dia pakai lilin untuk penerangan, pakai api gitu lah. Nah tapi karena sekarang udah ada listrik kan, jadi lebih modern, jadi diganti pakai light bulbs, pakai bolam. Nah teman-teman, jadi itu adalah bagian yang pertama, itu adalah Pendopo Ageng ya. Jadi Pendopo Agengnya. Dan sekarang kita akan menuju ke bagian kedua dari Puro Mangkunegaran. Namanya adalah Pringgitan. Sebelum kita masuk Pringgitan, ini adalah Pringgitan, ini area Pringgitan. Itu kita bisa lihat satu emblemnya Puro Mangkunegaran dan di situ tertulis 1866. 1866 itu adalah tahun di mana Puro Mangkunegaran ini selesai dibangun. Jadi mulai dibangun pada tahun 1757 dan selesai dibangun pada tahun 1866. Nah, bagian kedua ini namanya adalah Pringgitan. Nah, Pringgitan ini dulunya itu tuh buat pementasan wayang kulit. Jadi kan wayang kulit itu kan ada screennya gitu kan. Nah jadi diiketin ke dua tiang di sebelah sini, dalangnya di sebelah sini, dan itu kan ada pintu besar ya. Itu pintu besarnya itu kalau dibuka, itu di belakangnya itu adalah singgasana dari pangeran. Gitu. Jadi Gusti Bre singgasananya ada di balik ruangan itu. Di balik ruangan ini itu namanya adalah Dalem Ageng.
Nah, Dalam Ageng ini bentuk bangunannya adalah limasan. Kalau tadi Joglo itu bangunan dengan 4 soko, 4 pilar utama. Sedangkan kalau limasan itu pilar utamanya ada 8. Nah, ini adalah Pringgitan tuh bagian depannya. Jadi di sini untuk wayang gitu. Jadi dalangnya di sini, terus para warga ada di sana, rakyatnya ada di sana buat ngelihat wayangnya. Sedangkan pangerannya itu akan melihat wayang dari sisi yang bayangannya. Karena kan wayang kulit sebenarnya yang dilihat bayangannya ya. Gitu. Dan di sini itu banyak foto-foto dari Mangkunegoro sebelumnya. Nah, jadi kok di sini ada Gusti Bre, Mangkunegoro ke-10, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro kaping sedoso. Terus ada ayahnya yang ke-9, di sana ada eyangnya yang ke-8 dan ke-7. Seperti itu. Jadi, pemimpin dari Puro Mangkunegaran itu adalah Mangkunegoro. Yang gelar kebangsawanannya adalah KGPAA, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro keberapa. Nah, karena Gusti Bre itu yang ke-10, jadi ya KGPAA Mangkunegoro 10 gitu. Jadi puronya namanya Mangkunegaran, pemimpinnya Mangkunegoro. Nah, kalau yang di sana kan raja-raja sebelumnya, jadi leluhur-leluhurnya Gusti Bre gitu ya. Kalau yang sini dari keluarga permaisurinya. Nah, ini ibunya Gusti Bre, Gusti Marina. Terus sana ada eyang-eyang. Nah, teman-teman, sebenarnya aku juga pengen ngingetin kalau misalnya kita ke satu tempat gitu ya, kita tuh juga punya sebenarnya kewajiban tidak tertulis untuk turut menjaga tempat tersebut. Nah, jadi dulu sampai beberapa tahun yang lalu sih, kita tuh bisa masuk ke dalam Ageng. Tapi memang untuk ke dalam Ageng itu kita tidak boleh melakukan dokumentasi karena banyak koleksi-koleksi pribadi. Tapi kita sebagai tamu gitu ya, kita bisa masuk ke dalam. Cuman sekarang sudah tidak boleh masuk. Jadi hanya dibatasi. Sebenarnya kita bisa ngintip sih, tapi karena nggak boleh mendokumentasikan apapun, aku juga harus menghormati. Meskipun ini bisa ngintip, tapi aku nggak akan tunjukin ke teman-teman. Mungkin teman-teman nanti ini deh, Google aja. Ada kok satu foto yang menunjukkan suasana dalam Ageng. Meskipun itu fotonya jadul banget dan nggak jelas. Jadi dalam itu banyak sekali koleksi-koleksi pribadi yang menurutku wah gitu ya. Mulai dari peralatan-peralatan tari Bedoyo Anglir Mendung yang merupakan tarian paling sakral miliknya Puro Mangkunegaran. Terus ada singgasananya Gusti Bre. Terus kemudian di belakangnya itu ada kayak, orang kalau nggak tahu mungkin kiranya itu adalah singgasana karena bentuknya kasur besar. Itu namanya kerobongan. Itu adalah tempat untuk memberikan sesaji kepada leluhur. Terus ada tempat untuk untuk memingit gitu. Dan juga banyak koleksi-koleksi pribadi seperti perhiasan, terus peninggalan-peninggalan masa lampau seperti koin-koin emas zaman lampau, medali-medali, dan juga foto-foto atau lukisan serta senjata-senjata dari Mangkunegoro sebelumnya. Gitu. Jadi banyak banget benda-benda bersejarah yang ada di dalam Ageng. Tapi karena ternyata banyak wisatawan yang usil jadinya, mungkin itu salah satu alasan kenapa akhirnya sekarang ditutup dan kita cuma boleh ngintip aja. Padahal dulu kita bisa masuk, kita bisa lihat semua koleksinya. Meskipun tidak boleh mengambil foto ataupun video. Kaca-kaca cantik yang digunakan di area Pringgitan ini didatangkan dari Belgia pada masa Mangkunegoro keempat. Mangkunegoro keempat terkenal sebagai Mangkunegoro yang kaya raya karena berhasil meningkatkan perekonomian melalui komoditas kopi dan gula sebagai andalan. Pabrik gula Colomadu juga merupakan peninggalan Mangkunegoro keempat. Selain itu, di Pringgitan terdapat 4 patung, 2 dari Tiongkok dan 2 dari Spanyol. Keempat patung ini dapat digunakan sebagai vas bunga pada acara-acara khusus. Oke, jadi aku udah kasih lihat teman-teman. Tadi bagian pertama adalah Pendopo Ageng, yang kedua adalah Pringgitan, yang ketiga adalah Dalam Ageng. Dan sekarang aku mau ngajakin teman-teman masuk ke bagian yang lebih dalam. Nah, mungkin teman-teman penasaran, Gusti Bre itu tinggalnya di mana sih? Gusti Bre itu tinggalnya di sini. Jadi ini di sisi timur. Sisi timur. Di sisi timur ini adalah private residence-nya. Namanya adalah Bale Penny, yang pada dahulu kala itu tempat tinggal laki-laki dan perempuan itu tuh dipisah. Nah, Bale Penny ini untuk yang putra, yang mana sekarang dijadikan tempat tinggal keluarga kerajaan. Dan kemudian ada Bale Warni di belakang sana, di bagian barat, itu adalah keputren, tempat untuk para putri-putrinya gitu. Nah, yang dibuka untuk umum saat ini adalah Bale Warni. Jadi nanti aku akan kasih lihat teman-teman Bale Warni seperti apa. Dan dari Bale Warni kita bisa ngintip sedikit Bale Penny. Let's go.
Nah sekarang udah masuk ke Balai Warni, tapi kalau masuk ke Balai Warni nggak boleh sendirian, jadi ditemani sama Mbak Erna. Jadi Mbak Erna ini mbakku. Ini dulu 13 tahun lalu. Nah 13 tahun yang lalu aku jadi tour guide di sini, terus yang ngajarin Mbak Erna. Terus yang ngasih aku tamu Mbak Erna. Sekarang kalau kesini yang nemenin Mbak Erna. Ayo ya guys. Walah. Mbak, kenapa kalau masuk ke dalam nggak boleh sendirian? Karena di sini banyak tempat sakral dan masih ditinggali keluarga. Masih ditinggali keluarga, jadi kalau sama tour guide lokal kan kita bisa dikasih tahu ya Mbak ya, tempat mana yang boleh dimasukin, mana enggak, harus nggak boleh ini, nggak boleh itu, dikasih tahu ya. Iya. Jadi kok kalian ke Mangkunegaran sama Mbak Erna aja. Terima kasih. Jadi Balai Warni ini itu adalah keputren. Jadi putri-putrinya itu tinggalnya di sini. Kalau yang laki-laki di Balai Peni, di tempat yang sekarang ditinggali keluarga kerajaannya gitu. Nah, Balai Warni ini salah satu tempat favoritku. Kenapa? Karena di tengah-tengahnya tuh ada taman. Dan tamannya itu sejuk banget, asri banget. Aku suka banget di sini. Dulu waktu aku guiding, aku paling seneng tuh kalau misalnya lagi nggak ada tamu gitu ya. Pas dulu kan nggak seramai sekarang ya. Gitu aku suka nongkrong-nongkrong di sini atau kalau nggak ya di Pendopo Ageng tadi. Nih lihat. Nah di sini Balai Warni ini sekarang nih jadi tempat yang bisa dibuka dan bisa dikunjungi oleh para tamu, turis gitu ya. Dan ini tuh dulu tuh kacanya ini tuh belum ada karena ini kamar-kamar putri-putrinya gitu. Jadi kalau misalnya lagi ada acara besar di Mangkunegaran, jadi misalnya kerabat-kerabatnya datang gitu dari luar kota, dipakai deh sama kerabat kerajaan. Dan ini adalah foto yang kalian pasti senang banget deh. Jadi ini ada foto-fotonya Gusti Bre. Jadi ini ada fotonya Gusti Bre sekarang. Terus ini ada Gusti Sura. Gusti Sura itu kakaknya Gusti Bre. Terus ini ada Gusti Bre waktu masih kecil. Dan ini waktu Gusti Bre kuliah. Di sini tuh enak banget deh, sejuk banget. Terus ini ada emblemnya Mangkunegaran juga. Jadi Mangkunegaran itu tuh lambangnya itu kayak apa? Pancaran sinar matahari, terus ada MN gitu, Mangkunegaran. Terus kemudian lihat nih lambangnya nih, lihat sendiri. Nah jadi tadi di Balai Warni itu ada ibu-ibu yang ngejual jamu-jamu tradisional gitulah. Ada apa namanya Mbak? Susut apa tadi namanya? Susut perut. Susut perut, jadi buat biar bikin langsing itu ada luluran gitu. Jadi mungkin teman-teman yang cewek-cewek pengen luluran tuh di sana tadi ada lulur tradisional gitu, bisa beli di Mangkunegaran. Berapa sih Mbak Arya? 25.000. 25 ribuan. Nah teman-teman, jadi sekarang kita masuk ke, ini kan udah bagian keempat ya, di Balai Warni. Di Balai Warni ini ada satu bangunan yang sangat menarik namanya Pracimoyoso. Jadi Pracimoyoso ini adalah tempat di mana keluarga kerajaan itu melakukan pertemuan-pertemuan. Dan di sana juga ada dining roomnya, ruang makan yang bagus banget. Nanti aku akan kasih lihat. Let's go. Bangunan Pracimoyoso merupakan bangunan persegi 8 yang menjadi tempat berkumpulnya keluarga untuk rapat-rapat penting. Didirikan pada masa Mangkunegoro ke-7, bangunan tersebut merupakan bangunan yang terakhir didirikan di Komplek Inti Puro Mangkunegaran. Nah jadi kalau ada diskusi-diskusi keluarga itu biasanya di Pracimoyoso ini, jadi pada duduk di sana. Selain itu biasanya buat apa aja Mbak? Meeting room. Ya meeting room lah ya, meeting room keluarga tuh di sini. Nah sekarang aku mau ngajak kalian ke salah satu tempat yang aku selalu suka dari dulu. Ini adalah ruang makannya karena unik banget. Let's go. Jadi teman-teman, dulu aku diceritain sama bapak kalau orang kaya zaman dulu itu tuh dianggap status sosialnya tinggi itu kalau misalnya dia punya banyak perkakas dari yang terbuat dari kayu pohon nangka. Dan ini di ruangan ini tuh semuanya terbuat dari kayu pohon nangka. Jadi ya Puro Mangkunegaran gitu kan ya,
keluarga terpandang gitu, terus yang kaya pada masanya gitu-gitulah. Jadi perkakasnya juga pasti dari bahan-bahan terbaik. Dan ini adalah salah satu koleksi yang aku juga paling suka. Ini adalah gading. Gadingnya ini tuh diukir dengan kisah Ramayana dan Mahabharata. Jadi yang depan Ramayana, belakang Mahabharata, dan ini diukir oleh seniman Bali selama 25 tahun. Ini aku kasih lihat detailnya ya. Jadi ukirannya itu kalau teman-teman bisa lihat gitu ya, itu sampai ke jari-jarinya, sampai ke detail-detail ornamen dalamnya itu tuh sangat-sangat detail dan teliti dikerjakan. Dan ini dulu pas aku di sini 13 tahun yang lalu, ini tuh kacanya ini belum ada, tapi terus banyak yang usil, terus pegang-pegang dan akhirnya rusak deh. Jadi ditutup. Dan juga di sini ada satu lukisan, ada dua. Jadi yang di sini itu adalah lukisan ketika Hindu belum masuk ke Bali. Jadi kalau bisa dilihat di sini perempuan-perempuannya itu belum pakai atasan. Lihat nih. Di sisi satunya itu ketika Hindu sudah masuk ke Bali, jadi dia udah mulai pakai kemben di atas. Nah, di ruang makannya ini kita bisa ketemu sama princess atau prince-nya. Caranya gimana? Tinggal lihat di atas. These are the prince. The princess and the princess. Di area ini kita juga bisa menjumpai koleksi foto keluarga istana, ruang penyimpanan kostum tari dari Puro Mangkunegaran, dan juga ada toko souvenir. Nah, jadi di sana tadi Pracimoyoso, terus di sini tuh ada ruangan-ruangan gitu. Yang tadi yang di situ itu untuk nyimpen alat-alat tari yang dibuat dari kulit kerbau. Terus nanti di sana ada souvenir shopnya, ada art shopnya gitu, namanya art shop Pareanom. Nanti aku akan tunjukin sedikit. Dan tadi kan aku udah janji ya akan ngajakin teman-teman buat lihat ngintip Balai Penny. Ini Balai Penny ada di sini, aku akan kasih lihat. Teman-teman, jadi ini adalah area Balai Penny di sebelah sana gitu ya. Tapi kita nggak boleh ke sana karena ini private residence gitu. Jadi keluarga kerajaan masih tinggal di sana. Jadi ya kita harus menghormati privasinya. Jadi udah kita ngintip aja nih dari sini, udah cukup gitu. Toh kita juga sudah melihat banyak sekali bagian di Puro Mangkunegaran gitu. Jadi ya kita bisa lihat di sini. Ini tamannya bagus ya. Tuh. Dan dulu di pojok sini tuh ada satu burung kakak tua yang aku sering elus-elus gitu. Nah, si burung kakak tuanya itu udah tua pada waktu itu. Terus dia tuh kalau sama orang dewasa gitu tuh suka, tapi kalau ada pengunjung masih kecil gitu, anak-anak kecil gitu mau megang, dia pasti galak gitu. Tapi sekarang udah mati burungnya karena emang udah tua banget dari zaman kapan gitu. Kalau mau bawa oleh-oleh dari Mangkunegaran, kalian bisa mampir ke Pareanom Art Shop. Di sini tersedia banyak sekali souvenir, mulai dari kartu pos, hiasan-hiasan meja, kain batik, hingga wayang kulit. Nah, ini malah ketemu sama mbakku yang satunya lagi sibuk nih. Nah, ini namanya Mbak Sushi. Nah, panjangnya siapa? Sushi Siwiligiti. Gitu Waktu itu ya. Oh iya ya. Ini kabarnya Mbak Susi. Baik-baik. Nah teman-teman, jadi Mangkunegaran sekarang itu dipimpin oleh Mangkunegoro ke-10. Jadi udah ke pemimpin yang ke-10. Nah pemimpin yang paling kayanya itu adalah Mangkunegoro yang ke-4, di mana beliau itu juga ikut membangun stasiun di kota Solo gitu. Dan dulu Pendopo Ageng itu cuma sampai di sini doang nih. Cuma di sini doang. Gitu. Tapi karena beliau ini tuh masih ada bahan-bahan sisa saat membangun stasiun tersebut, kemudian sisa-sisa bahan-bahan tersebut dijadikan bahan-bahan untuk memperluas Pendopo Ageng ini. Nah, jadi sekarang kayak ini, tiang ini tuh salah satu tiang yang ada di stasiun juga, dan rel kereta apinya itu juga dijadikan bahan. Nih, lihat. Ini tuh rel kereta api teman-teman yang dicat dan kemudian dipakai untuk bagian bangunan perluasan dari Pendopo Ageng. Nah, jadi kira-kira kayak gitulah jalan-jalan di Puro Mangkunegaran. Jadi ini aku sama Mbak Erna lagi ngadem di Balai Warni. Jadi Mbak, kalau misalnya ke Mangkunegaran, itu bukanya tuh kapan? Hari apa dan jam berapa? Bukanya setiap hari buka, kecuali tanggal merah nasional seperti Idul Fitri. Idul Fitri. Bukanya dari jam 8.30
last tiketnya jam 2:30. Jam 2:30 itu setiap hari. Setiap hari. Tapi kalau malam Jumat Kliwon, malam Selasa Kliwon lebih awal tutupnya. Lebih awal 4 jam. tutupnya. Jam last tiket jam 2 siang. Berarti mendingan kalau ke sini justru pagi aja sekalian ya Mbak ya, timbang mepet-mepet gitu kan, mepet-mepet udah keburu mau tutup malah nggak bisa terlalu menikmati, jadi nggak bisa foto-foto banyak, jadi mendingan kalau ke sini pagi-pagi aja, jadi bisa spend waktu lebih banyak. Terus Mbak, kalau tiketnya harganya berapa? Tiketnya untuk yang domestik 30.000, untuk yang asing satu orangnya 50. Oh, terjangkau kan, jadi dengan harga segitu tapi kita udah bisa lihat masuk jauh ke Mangkunegaran, dan di Mangkunegaran ini aku bisa bilang sebenarnya koleksi-koleksinya itu tuh masih terjaga, terus lingkungan istananya juga masih bagus, bersih, jadi nggak nyesel deh pokoknya kalau ke sini. Ya kan Mbak? Itu kalau ke sini di guide-nya sama siapa? Mbak Erna. Semua guide banyak di sini. Di sini banyak guide-nya lah gitu. Jadi tenang aja, nanti semua guide-nya pasti akan ngajakin teman-teman semua untuk masuk ke dalam, dijelasin satu persatu apa yang ada di dalamnya. Pokoknya menyenangkan. Jadi nggak usah takut kalau ke sini tuh, oh kok harus ditemenin sama tour guide sih gitu. Tenang aja, tour guide-nya menyenangkan semua. Ini Mbak Erna juga nggak gigit gitu. Dan gak suka marah-marah juga. Jadi pokoknya kalau kesini udah tenang aja, percaya aja untuk dituntun lah sama tour guide-nya gitu, karena mereka yang paling tahu soal areanya. Dan justru daripada kalian di sini nggak pakai tour guide, kalian cuma foto-foto doang tapi nggak bisa belajar apapun, mendingan tahu bener-bener ceritanya dari tour guide yang ada di sini gitu. Jadi ditunggu ya, kapan mau ke Puro Mangkunegaran. Ditunggu ya Mbak. Ya, ditunggu. Nah teman-teman, segitu dulu jalan-jalan di Puro Mangkunegaran. Semoga teman-teman senang jalan-jalan virtualnya kali ini dan belajar banyak. Jangan lupa kalau ke Solo main-main ke Puro Mangkunegaran.